Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indro Yono Susilo hari ini memberikan apresiasi pada sejumlah penyelam terkait evakuasi AirAsia QZ8501. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju ke kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta Pusat. Search and rescue, dan mereka harus meninggalkan keluarganya dalam rangka malam tahun baru segala macam. Dan mereka adalah kapal baru, adalah yang pertama masuk ke wilayah operasi. Yaitu waktu mereka melaporkan satu-satunya kapal yang di sana ya ini tanggal 30 Desember sudah masuk di sana. Mereka berupaya sampai hari ini 2 minggu mereka masih di sana. Beberapa kapal sudah mengadakan rotasi. Mereka terus bertahan di sana. Selain dedikasi mereka untuk masyarakat dan untuk kemanusiaan, tapi yang utama tentunya kali ini para ilmuwan ya, mereka ingin terus memacu dirinya untuk mencari harus dapat gitu. Oleh karena kami hadir untuk mengapresiasi ini. Dan seperti sudah bayangkan ya, antara ekor dengan prediksi black box itu 5 km. Dan ukuran black box berapa ya? Kira-kira 1 meter itu ya. Panjangnya sekitar 1 meter kali 30 cm kali 30 cm begitu kan. Mencari di area seluas 5 km radius, saya kira luar biasa susahnya. Jadi saya kira itu saja secara kebijakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ilmuwan BPPT atas kerja kerasnya yang tetap bertahan selama 2 minggu itu di wilayah operasi. Dan nanti teknisnya kita melihat mudah-mudahan kalau melihat dari dua finger locator assessment itu bedanya 20 meter, rasanya kok tepat itu yang dimaksud. Mengapa? Berbeda dengan side scan sonar dan multi beam echo sounder, ini adalah frekuensi yang dikirim dari black box-nya. Ya, jadi kalau kita mengirim dengan frekuensi tadi itu ke posisi kapal kita Barunajaya dan Java Imperia, berarti insya Allah lah itulah prediksi lokasi yang ada. Saya kira demikian. Silakan ada pertanyaan teknis ya ke beliau-beliau. Mungkin sebelum saya tanya dulu, apakah sudah ada perkembangan baru terakhir mengenai kemungkinan yang lebih besar? Lokasi, ada yang bisa kasih saran nggak? Perakiraan, ada nggak? Atau belum berani bicara? Saya dengar katanya sudah ada yang lebih besar lagi. Ada, silakan. Di penemuan Barunajaya tadi Pak yang terakhir diverifikasi, jadi tim lokasi black box itu kita verifikasi lagi dengan Barunajaya. Kemudian dengan single locator lagi, jadi kita sudah insya Allah ya kita kalau saya katakan sih nggak sampai 100%, saya nggak berani juga, tapi insya Allah mudah-mudahan itulah adalah black box tempatnya, karena sudah 2 kali kita validasi dengan verifikasi dengan single locator. Kemudian yang kedua, ada juga informasi dari Barunajaya, mereka menggunakan konvensional, kemudian multi-beam echo sounder, dan kemudian dia memberikan data, mudah-mudahan seperti ada juga gundukan-gundukan di bawah yang mudah-mudahan apakah itu badan atau bukan, kami juga belum informasi. Ini penyelaman hasilnya dari Angkatan Laut, dari teman-teman di sana, atau dari Basarnas yang akan melakukan sebenarnya apa itu di bawah. Tapi tinggal itu insya Allah itu yang dimaksudkan dan mudah-mudahan. Tapi satu saja dari KNKT, karena teman-teman KNKT yang bertanggung jawab untuk mengambil, kita tidak punya hak dan hak dalam KNKT, jadi yang akan mengambil. Kita hanya memberikan informasi dari tadi malam, informasi KNKT mengenai informasi ini, jadi yang akan mengambil dalam itu. Pertanyaan teknis ya, nggak usah ke saya deh. Audionya kalau perbaiki dulu dong, ini hilang-hilang di belakang. Itu pakaiannya yang bagus. Ya, Mbak. Jadi sampai sekarang tuh black box-nya itu belum ditemukan ya Pak ya. Terus kira-kira langkah apa yang akan selanjutnya dilakukan apakah hari ini akan menggunakan atau gimana Pak? Ya, jadi ditemukan itu kalau sudah diambil. Nanti kalau sudah naik ke atas kapal, diambil dengan penyelam. Artinya penyelam ini kedalaman 30, penyelam semua penyelam bisa menyelam sampai ke kedalaman 30. Dan mudah-mudahan ini ada 2 tempat black box yang tadi ditemukan di Barunajaya 1 dan di kapal Indonesia itu. Mudah-mudahan itu ya black box yang voice sama flight gitu. Jadi cockpit voice recorder itu dan flight data flight itu, data penerbangan. Mudah-mudahan 2 itu kan black box-nya sebetulnya ada 2 tadi. Jadi mudah-mudahan
tempatnya ada di situ, mudah-mudahan nih. Dan nanti setelah dibawa ke atas kapal itu baru kita KNKT akan mengumumkan. Jadi bukan kita mengindikasikan saja lokasi black box itu. Mungkin itu Mbak, ada yang lain? Saya coba menginformasikan penambahan ini. Jadi kan status terakhir di lapangan. Jadi di lapangan itu sudah dilakukan penyelaman. Nah, penyelaman ini tahap awalnya sudah selesai. Nah, apakah itu ada hasil atau tidak? Silakan coba dikonfirmasi ke KNKT. Bukan kita, kalau ada hasil atau enggak, nanti kita kan tidak berhak untuk menyampaikan. Itu aja gitu. Jadi kegiatan penyelaman sudah tahap awal sudah selesai dilakukan. Informasi silakan ke KNKT. Pak, makanya Pak, itu kan KNKT perwakilan KNKT menyampaikan kalau tim pertama itu terdengar Kamis malam. Nah, dari Kamis sampai Minggu, kenapa lama ya? Soalnya kata KNKT itu satu dosis tidak terpenuhi, mengatakan itu cuma 30-34 meter. Tapi kenapa lama? Kan tinggal menyasar. Oke, jadi begini Mas. Iya. Kami merasakan historikalnya ya, di lapangan itu kan ada informasi tentang suspek juga terhadap ada ping-ping. Nah, pertama itu ada 2 ping yang kita verifikasi, tapi terkait oleh KNKT sebelumnya. Iya, bahwa kita verifikasi di 2 lokasi dulu, tapi ternyata itu negatif. Kemudian ada 2 lagi lokasi yang perlu saya sampaikan bahwa 2 lokasi juga itu hasil input dari beberapa kapal, termasuk IUV yang memberikan indikasi gambar bahwa ada bentuk-bentuk yang menyerupai kotak. Nah, selanjutnya kemudian di positioning, kemudian kapal yang lain yang memiliki finger locator itu datang untuk memverifikasi. Nah, yang 2 lagi itu ternyata bukan, kita tidak temukan respon positif, responnya negatif. Nah, ada 1 titik, inilah yang asumsi kita bahwa itu positif karena setelah diverifikasi dengan finger locator itu memberikan respon yang positif. Kemudian didatangkan lagi Barunajaya, dicek lagi dengan finger locator, kemudian dia juga memberikan respon yang positif. Nah, hasil itulah yang kemudian tadinya kita mau mengecek dengan ROV yang ada di Barunajaya 1, tetapi mungkin ada ada alasan yang khusus dari KNKT supaya jangan ROV, takutnya kena mungkin dengan ROV-nya, sehingga mereka menyarankan untuk dilakukan penyelaman. Sehingga kita kemudian silakan kapal KN Jadayat untuk mengirimkan penyelamnya, untuk silakan kalau memang itu diverifikasi atau memang kalau itu memang pasti black box silakan diambil. Karena kalaupun misalnya kita ngecek juga, kita baru aja tidak akan bisa punya hak untuk mengambil. Itu adalah haknya dari KNKT. Itu finger yang ketiga setelah 2 kali gagal, yang ketiga ini kapan ya Pak ya fingernya ya? Dan kemudian penyelamannya sudah sejak kapan ya? Pak Bibir, informasi yang ketiga itu kemarin ya, kemarin siang. Cuma kita tuh sudah mendengarkan itu, tapi kita tidak mau ngomong dulu dengan berita ini karena kita mau betul-betul valid informasinya. Kita minta kapal Barunajaya Sayu memverifikasi indikator-indikator yang sudah diberikan oleh kapal-kapal yang lain untuk kita pastikan bahwa itu memang persentasinya mendekati 100% lagi. Penyelamannya sudah sejak kapan Pak? Tadi pagi, kemungkinan tadi pagi. Kami kan di sini, tapi laporan dari kapal tadi pagi ada laporan reguler dari kapal bahwa mereka sudah disuruh minggir karena akan ada penyelaman yang dilakukan oleh Angkatan Laut bekerjasama dengan KNKT. Jadi kita kemudian menyingkir. Mudah-mudahan insya Allah itulah adalah hak. Saya kira gitu tambahan. Sedikit tambahan teknis mungkin tadi sampaikan, kalau misalnya ini aqua ini black box ada di bawah, terus kapal kita memantau di sini mendapatkan sinyal ping di sini, ini hanya distannya aja sekian, misalnya kalau lautnya kedalaman 30, ini ke dalam sejauh 70 meter misalnya. Kapal ini jalan ke sini lagi untuk mendapatkan ping lagi, dan ini keliling ping lagi, kemudian kita bisa menghitung bahwa black box-nya ada di sini. Asumsinya seperti gempa bumi, di mana banyak geopon ada di situ, kan menentukan epicentrumnya di mana. Kalau cuma sekali yang didapat di kapal itu sebetulnya distance-nya ini dari sini ke sini 70 misalnya atau 80.
ini bisa di sana semuanya karena kapalnya kita di sini. Nah untuk itu tadi yang agak cukup lama, ini membutuhkan dihitung lagi. Ini ke sini kapalnya jalan ke sini. Oh ini mungkin 70 lagi, di sini 60, di sini 50, baru dihitung di bawahnya ini. Berarti sekarang udah Nah itu ada contohnya nih, jadi ada segitiga itu. Kita itu titik-titiknya kita hitung. Kapal di sana dulu. Selanjutnya setelah didapatkan sinyalnya, terus kita ke sana lagi tuh. Kalau titik A, B, C segitiga itu. Jadi ngitungnya seperti itu. Jadi tidak langsung ditemukan. Jadi misalnya kita mendapatkan 70 ke sini, terus kita pergi ke sana lagi. Nah ini kan bisa dihitung, matematisnya bisa dihitung seperti itu. Nah, betul, tadi makanya disampaikan titiknya di posisi itu kan tadi disampaikan ada 2 posisi itu, yaitu setelah dicoba semuanya ditemukan titik-titik itu kita mendapatkan posisi. Tadi ada yang tanya di belakang. Nah ini posisinya, jadi setelah dihitung kemudian ditemukan posisi black box-nya itu di bawah ini. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Kepala BPT mau nambahkan nih, silakan. Silakan Pak. Ini. Ya, terima kasih. Hanya menambahkan saja. Jadi selain peralatan-peralatan survei dan kapal yang dikirim ke sana, yang juga menentukan bisa ditemukan tidaknya itu ya permodelan, tadi sudah dijelaskan kan. Jadi semula kan Basarnas mengira bahwa tempat kapal tenggelam itu ditemukan banyak mayat dan debris atau bagian-bagian kapal yang mengapung ya. Nah waktu itu kita berpendapat lain, mestinya kalau barangan tenggelam itu kecepatannya tidak secepat kalau yang mengapung gitu. Kemudian diadakan perhitungan-perhitungan arus, arah arus dan lain-lain, kita mengusulkan wilayah yang lain. Nah, kemudian Kepala Basarnas ya waktu itu menerima ya istilahnya wilayah pencarian alternatif kalau nggak salah. Nah, kebetulan kemudian dari pencarian yang pertama tadi yang banyak mayat itu kan gagal ya karena ternyata di situ bangkai kapal yang ditemukan gitu ya. Nah, akhirnya pindah ke situ. Nah, sejak dilakukan pencarian di area yang hasil permodelan kita itu ya, kemudian ditemukan ekor pesawat. Itu ya di area yang kita usulkan itu. Nah, kemudian termasuk yang ada black box itu, yang sekarang ini. Itu saja dari saya ya. Terima kasih. Cukup? Adalah peran beliau-beliau, bukan kita. Ya, mereka-mereka lah yang kita angkat. Ya, dan supaya tahu ya, bekerja seperti ini ternyata tetap butuh iptek. Jadi butuh selain otot, perlu otak gitu ya kira-kira. Ini yang dihasilkan mereka. Terima kasih.